بنية القبول تمام كل سول مأمول إلى حضرة حبيب الله الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا إلى روح الحبيب محمد بن علوي العيدروس أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعني درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين يطهر قلوبنا ويسع رزاقنا ويشفي مرضانا ويقضي جميع حاجاتنا ويفرج كرب المسلمين ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. أما بعد ila an qala, sampai kepada nomor 17, masih di dalam pelajaran sunanun muta'alliqatun bis shalah. Yang nomor 17 yaitu yusannu lil imami italatis sukut baina amin wa surah fi salatil jahriyah bigadril fatihah. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat yaitu diantaranya lagi disunnatkan bagi seorang imam untuk italatis sukut, memanjangkan berdiam baina amin wa surah, di antara amin dan surah. Fis salah al-jahriyah, di dalam salat al-jahriyah seperti salat maghrib, isya dan subuh. Nah, di antara amin dan membaca awal daripada surah atau membaca bismillah di awal, di sebelum membaca ayat surah tersebut, maka kita disunnahkan terutama bagi seorang imam untuk berdiam sejenak bigadril fatihah, dengan sekedar membaca surat al-fatihah. Artinya panjang atau jarak lama dia diam itu hanya berdurasi seperti orang yang membaca suratul Fatihah. Jadi ketika makmum mengucap amin, nah sebelum imam membaca surah atau membaca bismillah, maka di sana disunatkan bagi imam italatus sukut, berdiam yang berdurasi yang panjang, istirahat sejenak atau berdiam sejenak bigadril fatihah. Nah, kemudian nomor 18 wa yusannu lahu asna as-sukut, dan disunatkan bagi si imam ketika berdiam tersebut al-insyighal bidzikrin, menyibukkan dengan berzikir, au qiraati sirran atau qiraatin sirran, atau membaca kalimat-kalimat
atau doa atau apa aja secara pelan. Artinya dia ketika dia diam, si imam tersebut ketika diam, maka hendaklah dia menyibukkan dengan zikir atau bacaan-bacaan, apapun itu bacaannya yang mengandung daripada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sirran secara pelan. Wal qiraah aula. Nah, dan membaca itu lebih utama. Nomor 19, tatwilu salati subhi wal zuhri, memperpanjang durasi salat subuh dan zuhur. Nah, kalau biasa salat zuhur setelah amin, setelah membaca Fatihah bagi si imam, maka hendaklah dia memilih surah yang lebih panjang. Ya, mungkin bisa kalau tidak hafal dengan surah-surah yang panjang, mungkin dibaca dengan surah-surah yang pendek, cuman ada beberapa surah yang dibacanya. Nah, sebagai contoh, kalau salat zuhur, ya, karena disunahkan untuk tatwil atau memperpanjang daripada salat zuhur tersebut, maka setelah Fatihah bacalah surah yang agak panjang, atau kalau dia tidak hafal dengan surah yang panjang seperti Amma Yatasaalun atau seperti surah Al-Muzammil, maka dia bisa menggantinya dengan beberapa surah. Seperti surah Alam Nasrah mungkin ditambah dengan Alam Tarakai, atau digabung dengan Inna A'tayna, surah Al-Kautsar digabung. Ya, sehingga salat zuhurnya lebih panjang, lebih lama. Nah, jadi 2 rakaat pada salat zuhur, maka hendaklah dia memperpanjang daripada bacaan surah agar salat zuhurnya agak lebih panjang. Begitu pula ketika salat subuh. Salat subuh maka hendaklah si imam mencari, atau bagi yang sendiri salatnya atau yang dia jadi imam, carilah ayat-ayat yang panjang. Ya, seperti salat subuh mungkin surah setelah baca Fatihah, mungkin surah Amma atau surah Al-Qalam atau surah Al-Mutaffifin yang dibaca. Ya, kalau setiap hari Jumat salat subuhnya baca surah Sajadah di rakaat pertama, rakaat yang kedua dibaca surah Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan, ya kan? Nah, itu. Nah, karena memperpanjang salat di ketika salat subuh dan salat zuhur hukumnya sunnah. Nomor 20, al-ibradu bi salati zuhri fi syiddatil har bi kutri harrin. Ya, mendinginkan dengan salat zuhur pada bersangatan panas, bi kutri harrin, pada daerah yang panas. Liman yusalliha jama'atan, bagi orang yang mau salat dalam keadaan berjamaah. Jadi apabila dia sedang berada di negeri-negeri yang panas atau di suatu daerah yang panas, maka dia disunatkan untuk mendinginkan. Maksud mendinginkan itu dia agak menunda daripada salat zuhurnya. Untuk apa? Tujuannya untuk supaya bisa berjamaah. Ya, sawa'an kana fi ramadhana aw ghairih. Ya, sama ada pada bulan Ramadan atau pada selain bulan Ramadan. Nah, yang penting tidak sampai keluar daripada waktu salat zuhur. Ya, tapi kalau umpamanya ini salat zuhur tidak bakal ini matahari tidak bakal teduh, maka atau panasnya tidak bakal berkurang, ya udah salat saja daripada salat zuhur. Nah, cuman di wilayah kita mungkin salat zuhur ini walaupun di dalam keadaan yang panas atau panasnya yang bersangatan di luar sana, cuman hampir seluruh masjid itu semua ada AC-nya,
atau ada kipas anginnya. Nah, maka tidak diperlukan untuk menunda-nunda daripada salat zuhur. Nah, bahkan kita menuju untuk ke masjid pun terkadang ada yang sebagian pakai mobil, yang mana mobilnya pun ada memiliki AC. Indonesia termasuk negeri yang tidak begitu panas. Artinya Indonesia ini negerinya cuacanya sedang, tidak begitu panas. Nah, ini mungkin terjadi ibrot bi sholati zuhur ini di daerah atau di negeri-negeri yang panas seperti Hijaz atau Hadramaut, ya, yang di sana panasnya sangat bersangatan. Nah, kemudian lagi nomor 21, lil musalli at-tasbihu idza nabaha syai'un fi sholati walil mar'ati at-tasfiqu. Bagi orang yang salat, ya, bertasbih apabila menegur sesuatu di dalam salat. Walil mar'ah, bagi perempuan, at-tasfiq, yaitu tasfiq, bertepuk, cuman cara tepuknya seperti ini. Ini kalau perempuan, ya, kalau menegur imam yang sedang keliru rakaatnya atau bacaannya, maka bisa ditegur dengan seperti ini. Itu bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki, maka cara menegurnya dengan tasbih subhanallah, seperti itu, ya, subhanallah. Maka dianjurkan jika salat berjamaah, dianjurkan di belakang imam orang-orang yang berpengetahuan daripada hukum-hukum yang berkaitan dengan salat, syarat-syarat yang berkaitan dengan salat. Jadi jika imam tersebut berbuat khilaf atau berbuat salah, maka yang di belakang imam bisa langsung menegurnya, ya, bisa langsung menegurnya atau menggantikan posisi si imam jika imam tersebut batal ketika sholat itu, maka bisa digantikan oleh orang yang di belakangnya. Tapi kalau yang di belakangnya orang yang jahil, orang yang tidak berpengetahuan apa-apa, nah sehingga ketika imam batal dia pun bingung apa yang harus dia lakukan. Nah, oleh karena itu dianjurkan bagi imam adalah orang yang alim, ya. Di belakang imam pun dianjurkan pula adalah orang yang alim, dalam artian dia mengetahui daripada wajibatus shalah, syurutus shalah, mubtilatus shalah, seperti itu, ya, biar dia saling biar dia menegur apabila imam tersebut berbuat salah. Jadi dia yang di belakang atau si makmum ini menegur daripada imam yang ada di depannya. Jadi menegurnya pula dengan laki-laki dengan tasbih subhanallah, kalau perempuan dengan tasfik. Nah, seperti itu, ya. Nah, semuanya pelajarannya bagaimana, ketika kapan, terus apakah kita perlu menegur, apakah kita tidak perlu menegur. Nah, ini nanti pembahasannya, penjelasannya di dalam pelajaran ilmu fikih dalam babus shalah. Nomor 22, lil atis ayyahmadallahu athna as-shalah. Nah, bagi orang yang bersin, atis ini artinya bersin, ayyahmadallahu athna as-shalah, ya, bahwa dia mengucap alhamdulillah di pertengahan salat. Jadi boleh saja orang yang salat lalu dia bersin, ya, lalu dia mengucap alhamdulillah ketika bersin itu, maka diperbolehkan, bahkan disunnahkan, ya, disunnahkan bagi orang yang bersin ketika dia sedang di dalam salatnya. Nah, disunahkan untuk apa? Mengucap alhamdulillah. Nah, kalau di luar salat pun disunahkan pula kita ketika bersin mengucap alhamdulillah. Nah, orang yang mendengarnya
yang di samping kita atau kita yang mendengar orang yang telah bersin dengan mengucap alhamdulillah, kita menjawabnya dengan yarhamukallah. Alhamdulillah yarhamukallah. Nanti dijawab oleh seorang yang bersin tersebut dengan jawaban yahdikumullah. Nah, itu ya. Nah, nomor 23 qunutun nazilah, yaitu qunut nazilah fi kulli fardin, pada setiap fardu. Kalau biasa kita membaca qunut nazilah ini ketika subuh ya, setelah diiringi dengan berbarengan dengan qunut rawatib. Allahumma hdina fi man hadait ya, karena qunut nazilah nanti doa untuk penolak bala ya, doa untuk penolak bala. 24 daripada sunnah-sunnah yang berhubungan daripada salat atau di dalam salat. Yusannu ayyaj'ala dhahra kaffaihi ila samai, disunatkan pula bahwa ia menjadikan zahar kaffaih, ini zahar ini ya, kalau ini kaffain ya, telapak tangan, ini kaf, namanya kaf telapak tangan. Zahrul kaf yang mana? Zahrul kaf ini. Nah, zahrul kaf ini. Nah, kemana? Ilas sama, ke langit. Nah, yang tadinya seperti ini, dia membalikkan telapak tangannya seperti ini. Idza da'a li raf'in nazilah, apabila ia berdoa untuk menolak bala yang turun, seperti karaf'i waba, seperti mengangkat waba virus, wa ghala, harga yang melangit, wa ghairih, dan selainnya daripada bala, wabah, ya, fitnah dan lain sebagainya, daripada bala musibah. Maka dia ketika membaca doa tersebut, maka hendaklah ia membalikkan tangannya ya, dan itu hukumnya sunnah. Nomor 25 tahari majami'il hamdi, yaitu berusaha pada setiap pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha. Hati berusaha untuk apa? Untuk khusyuk. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, berusaha untuk khusyuk di dalam salat, tidak mengingat apa-apa selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 26 ayyahtasir al-imam ad-du'a bi hadratil ma'mumin, bahwa mengihtisar, memendekkan, meringkaskan oleh si imam akan berdoa di depan makmum ya, di depan makmum. Nah, jadi ketika imam membaca doa atau seorang imam sedang membaca doa di depan para makmum atau para jamaah, maka hendaklah doanya yang pendek-pendek saja. Tidak perlu panjang di dalam doa jika berjamaah. Cuman kalau memang itu harus juga dilakukan dengan membaca doa yang panjang, ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Cuman kalau untuk salat ya mungkin diperpendek saja doanya ketika di depan para makmum. Tidak perlu memanjangkan daripada doa ketika di depan para makmum. Ya, walaupun doanya hanya itu saja. Seperti Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fi din wa dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Ya, cukup. Nah, karena salat pun ya, apabila kita menjadi imam, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meringkas dan mempercepatnya. Nah, meringkas dan mempercepatnya, cuman bukan yang begitu cepat. Pada intinya tidak lambat ya, pada intinya tidak lambat apabila kita menjadi seorang imam. Nah, karena kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fihi musaghir wal kabir wal marid.
apabila kalian menjadi imam, maka hendaklah kalian percepat atau peringankan daripada salat tersebut. Kenapa? Karena di antara mereka itu ada yang tua, ada yang kecil, ada yang sedang sakit. Maka hendaklah engkau meringankan daripada salat apabila engkau menjadi imam. Kalau kita salat sendirian, ya silakan. Mau panjang, mau baca surah yang panjang, ya silakan, tidak apa-apa. Atau membacanya dengan pelan, tidak apa-apa. Membacanya tidak dengan tidak cepat, ya tidak apa-apa. Karena sendiri. Tapi kalau dengan imam, maka hendaklah yang sedang saja. Tidak perlu sangat panjang. Illa terkecuali pada suatu tempat yang dimana di sana dipastikan semuanya orang sehat, anak muda seperti di pesantren, mungkin tidak apa-apa kalau dipanjangkan sholatnya, karena yang di belakang semuanya anak muda, tidak ada punya pekerjaan, ya kan, seperti di anak-anak di pesantren itu kan semuanya sehat. Nah, tapi kalau yang di tempat-tempat umum, di masjid, apalagi masjidnya di samping jalan atau masjidnya dekat pasar, itu semua orang mempunyai kesibukan. Maka oleh karenanya kita untuk meringkas daripada salatnya, mempercepat daripada salatnya. Nah, kemudian nomor 27, raf'ul yadain inda du'ai, mengangkat dua tangan ketika berdoa. Wa la yanzur ila sama' athna as-shalah, mengangkat kedua tangan ketika doa, dan bahwa tidak memandang ke langit di pertengahan salat, ya, tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Cukup mengangkat kedua tangan ketika berdoa, baik ketika membaca doa kunut nazilah atau kunut rawatib, atau membaca doa setelah salat. Nah, maka disunnahkan bagi seseorang yang memanjatkan doa kepada Allah untuk mengangkat kedua tangannya, ya, mengangkat kedua tangannya. Bisa seperti ini, atau bisa seperti ini, bisa juga seperti itu. Yang penting dia ketika berdoa mengangkat kedua tangan, karena hukum mengangkat kedua tangan ketika doa hukumnya adalah sunnah yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita berdoa pun kita harus memperhatikan adab-adab ketika berdoa. Nah, pertama, hati kita dalam keadaan khusyuk dan hati kita betul-betul memohon kepada Allah, menginginkan agar doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan kita. Jangan sampai ketika berdoa dia malah sibuk dengan handphone, dia sibuk dengan memotong kukunya, ya. Ini banyak terjadi seperti ini. Ketika orang berdoa dia malah sibuk membersihkan atau memotong daripada kukunya, atau sedang main HP. Ya, ini yang tidak dianjurkan. Kalau orang berdoa semacam itu, berarti dia tidak ada kesungguhan doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesungguhan agar doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesungguhan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia sangat bersungguh-sungguh khusyuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama mengatakan hendaklah kita berdoa di waktu yang di sana Allah mengijabah akan doanya. Nah, di antaranya antara adzan wal iqamah. Di sana disunatkan juga berdoa, karena kata Nabi Muhammad SAW, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab. Berdoa antara dua adzan atau berdoa antara adzan dan iqamah mustajabud doa, artinya diijabah akan doa-doanya. Nah, doanya di sana kita dengan kesungguh-sungguhan ketika berdoanya. Ada lagi di penghujung malam atau di sepertiga malam, ya,
Di sana Allah pun ada banyak beberapa hadis yang meriwayatkan bahwa berdoa di sepertiga malam atau di penghujung malamnya, berdoa di sana Allah akan mengijabahkan doa-doanya. Bahkan ada ulama berkata, jika ada seseorang yang mempunyai hajat dan menginginkan hajatnya itu terkabulkan atau tercapai, namun dia tidak pernah mengangkat kedua tangannya di sepertiga malamnya atau di penghujung malamnya, maka keinginannya tersebut itu hanyalah semata-mata sekedar angan-angan saja. Artinya apa? Dia tidak ada kesungguhan supaya hajatnya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tanda-tanda orang yang pengen banget doanya dikabulkan, pengen banget segala hajatnya tercapai, dia pasti bangun di penghujung malamnya atau di sepertiga malamnya, sholat sunnah, lalu dilanjutkan dengan doa yang penuh kehusyuan, dengan doa yang bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tandanya orang itu betul-betul pengen segala hajatnya tercapai, segala hajatnya terkabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi kita kalau ada mempunyai hajat, maka hendaklah bangun di sepertiga malam atau di penghujung malam, memohon doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di waktu sepertiga malamnya atau di penghujung malamnya. Mungkin 30 menit sebelum adzan subuh dia telah bangun dari tidurnya, lalu ngambil air wudu, berwudu, kemudian sembahyang salat sunnah, kemudian disambung dengan aurat atau adzkar yang disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa lagi 1 jam sebelum adzan subuh dia udah bangun, mungkin ada sisa-sisa waktu dia bisa mengisi dengan membaca Al-Qur'an, membaca salawat, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang mulazamah semacam itu, istiqamah semacam itu, Allah pasti akan mengabulkan daripada doa-doanya tersebut. Allah pasti akan mengijabah daripada doa-doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagi kita semua sebagai hamba Allah, kita pasti memiliki akan hajat, yang hajatnya sangat banyak yang ada di benak pikiran kita atau yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita betul-betul pengen segala hajat kita itu sampai atau tercapai atau terkabulkan, maka bangunlah di penghujung malam atau di sepertiga malam. Insya Allah orang yang istiqomah, yang tahajudnya istiqomah, qiyamul lailnya, Allah pasti akan memberikan kado atau hadiah yang istimewa untuknya. Dan Allah ingat, Allah tidak pernah mengingkari akan janji-janjinya. Allah tidak pernah mengingkari akan janji-janjinya. Nah, orang yang selalu bangun tengah malam akan terpancar di wajahnya cahaya, akan terpancar lisannya dengan penuh kebaikan, perbuatannya penuh kebaikan, karena di waktu malam atau di akhir malam tersebut banyak mawahib, pemberian Allah Ta'ala, hadiah Allah Ta'ala yang Allah turunkan pada waktu itu. Maka beruntung bagi siapa saja yang sempat atau mendapat taufik hidayah, dia bisa istiqomah untuk tahajud atau qiyamul lail. Sangat beruntung. Terlebih bagi kalian para santri, ya, para santri itu tidak boleh meninggalkan daripada salat malam. Qiyamul lail tidak boleh. Olehnya santri meninggalkan qiyamul lail, maka itu bukanlah seorang santri yang hakiki.
Apalagi seorang ulama meninggalkan daripada qiyamul lail, ya bagaimana bisa dikatakan ulama? Ulama yang hakiki. Sedangkan para santri saja kalau dia tidak qiyamul lail, tidak bangun tidak beribadah di sepertiga malamnya, tidak bisa dikatakan sebagai santri yang hakiki, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, ya, ayah daripada Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau mengatakan tidak bisa dikatakan seorang penuntut ilmu agama kalau dia tidak bangun di penghujung malamnya, tidak beribadah di sepertiga malamnya. Maka begitu penting bagi kita sebagai para penuntut ilmu agama, bahkan atau sebagai guru agama, juga dianjurkan untuk bangun di penghujung malam atau di sepertiga malam, memohon ampunan kepada Allah, meminta agar segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memintakan ampunan untuk seluruh umat Islam. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah untuk melaksanakan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, sebelum kita tidur hendaklah kita pasang niat kita supaya agar kita bisa bangun pada jam 4 atau pada jam 4:30. Untuk apa? Untuk menunaikan salat sunnah, baca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW pun, beliau yang maksum, yang tidak memiliki dosa, beliau tetap bangun daripada di penghujung malamnya. Sebagaimana ayat Al-Quran disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, qumil laila illa qalila. Beribadahlah kamu di malam hari walau hanya sedikit. Mungkin jam 4 cukup, bangun jam 4 atau jam 4:15 cukup. Sekiranya di sana dia bisa salat sunat taubah, salat witir, ya, dan istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 28, ayyakuna du'a ma'thuran 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika tartib fi ikhtiyari du'a. Hendaklah kita ketika berdoa memilih doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memilih daripada doa tersebut bi ayyuqaddima ma ma'nahu ajallu tsummal asahu tsummal aktsar riwayah, dengan mengedepankan, mendahulukan maknanya yang paling besar, kemudian yang paling ashah dan paling banyak yang riwayatnya. Kemudian nomor 29, ayat tahida al-munfarid wa imamu mahsurin fi du'a fi sujud wa yusannu ayyakuna ma'thuran, bahwa dia bersungguh-sungguh di dalam berdoanya dan menghinggakan oleh si imam berdoa di ketika akhir sujudnya. Jangan terlalu panjang ketika berdoa di akhir sujud pada salatnya. Wa yusannu ayyakuna ma'thuran, dan disunahkan pula doa-doa yang datang daripada Nabi Muhammad SAW, yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ayyakunal jahru bil kunuti dunal jahri bil qiraati. Kemudian nomor 30, bahwa hendaklah ia mengeraskan dengan kunut dunal jahri bil qiraah, bukan mengeraskan pada ketika membaca tasbih atau membaca apa aja. Ya, kalau qiraah ini seperti qiraatul Fatihah, cukup dia yang mendengar, ya, dia yang mendengar, tidak perlu orang di sampingnya mendengar. Tapi kalau kunut, ya, dia harus mengeraskan lebih daripada dia membaca suratul Fatihah, ya, atau daripada bacaan-bacaan lainnya. Nomor 31, takhfif tasyahudil awal, yaitu meringankan tasyahud awal. Maksudnya apa? Tidak lambat atau tidak lama membaca tasyahud awal, ya, cukup hingga sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus dia bangun daripada tasyahud awal.
Nah, kemudian nomor 32 ayyan wa bit taslimatil ula al khuruj minas shalah, bahwa dia berniat dengan salam yang pertama. Niat apa? Keluar daripada salat. Nah, cuman ini ingat, kalau dia berniatnya sebelum salam maka batalat salatuh, batalah salatnya. Tapi ketika dia memulai membaca assalamualaikum, ya, membaca berniat, berniat khuruj minas shalah, ya, itu tidak membatalkan akan salatnya. Namun ini tidak wajib, ya, tidak wajib, hanya sunnah. Nah, niat khuruj minas shalah di permulaan mengucap assalamualaikum itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Wa ayyaqrana niyatul khuruj, ya, khuruji minas shalah bi awwalis salam. Nah, itu kan bahwa membarengi, yaqran ini membarengi atau menyertakan niat khuruj minas shalah bi awwalis salam, assalamu alaikum. Tapi kalau sebelum salam, batalat salatuh. Niat khuruj minas shalah qabla salam, batalat salatuh. 33 ayanu ya bit taslimatil ula aidan assalamu ala man ala yaminihi minal insi wal jinni wal malaikah, bahwa ia berniat dengan salam yang pertama tersebut salam atas orang yang di samping kanannya daripada manusia, jin dan malaikat. Ayanu yal ma'mum bit taslimatis tsaniyah arrad ala imamih, dan dia berniat lagi, si makmum tadi salam yang kedua dia murad daripada imamnya, ingkana ala yaminih, jika imam tersebut berada di samping kirinya, seperti di sana. Nah, dia di sini, ya, ini imam. Nah, dia makmum di sini. Jadi kalau salam yang pertama dia salam ala man yaminihi, siapa? Minal insi wal jinni wal malaikah. Nah, lalu dia salam yang keduanya dia memberikan salam kepada menjawab daripada jawaban salam imamnya. Nah, imamnya kan sebelah sini, seperti itu, ya. In kana ala yaminih wa yanwi bi tasmiyatul ula arrad ala imamih in kana ala yasarih. Nah, tapi kalau yang dia sebelah kanan sini, nah, berarti salam pertamanya dia ngerot daripada salamnya imam. Nah, wa in kana khalfal imam, kalau dia di belakang imam bagaimana? Takhayyar. Nah, silahkan Anda pilih, kata beliau, ya, pilih mau kanan ini mau jin ins wal malaikah, yang kiri imam, atau sebaliknya, seperti itu. Nomor 35 ayyan wiyal ma'mumun ar-raddu ala ba'dihimul ba'd, bahwa dia berniat oleh makmum menjawab ala ba'dihimul ba'd, sebahagian atas sebahagian mereka itu. Nomor 26 ayyal tafital musalli fi taslimatain bihaitsu yura khadduh, bahwa dia memalingkan orang yang salat pada dua salamnya dengan sekira-kira dilihat orang akan pipinya, di pipi, ya. Jadi seperti ini kalau salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, bihaitsu yura khadduh, sekira-kira dilihat orang pipinya, yang di belakang tentunya melihat, ya. Nah, orang belakang melihat akan pipinya ini. Jadi tidak, itu sunnah hukumnya, ya, sunnah. Walaupun tidak pakai ini juga nggak apa-apa. Yang penting mengucap assalam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kepalanya nggak digelengkan, nggak digerakkan juga nggak apa-apa. Tapi sunnahnya digerakkan. Nah, pergerakannya disunahkan lagi agar seperti ini. Nah, selama dadanya tidak ikut-ikutan, ya. Kalau kalau dadanya ini ikut, badannya ini ikut berpaling ke sini, assalamualaikum warahmatullah, batalat salatuh, ya, batal salatnya. Jadi kalau yang mau salam itu badannya tetap tegap, tetap menghadap kiblat, hanya kepalanya saja yang dibelokkan, dibelokkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, seperti itu. Nah, itu hukumnya sunnah. Allahu akbar. Ayat tafitul musalli fi taslimatain bihaitsu yura khadduh. Naam. Nomor 37 as-sukutu baina taslimatain biqadri subhanallah, ya.
Nah, yaitu berdiam di antara dua salam dengan sekadar subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Cuma ingat Allahnya yakun fil galab. Ah, ya, fis sadar. Assalamualaikum, kumnya di sini, ya, kumnya samping kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu ya cara salam. Kalau tidak salah di sana uh, diajarkan di dalam kitab Fathul Wahhab. Seperti itu juga ya yang tertulis di dalam kitab Fathul Wahhab. Cara salam seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu sunnah hukumnya. Nah, seperti kita mengangkat takbir kemarin, ya kan? Ya, begini juga Allahu Akbar. Juga enggak apa-apa. Cuman dia telah meninggalkan daripada sunnah. Kalau dia tahu bahwasanya sunnahnya tidak seperti itu, ya sayang kalau dia melewatkan daripada pahala sunnah. Maka kalau kita bisa melakukannya, apalagi melakukannya sangat ringan, kenapa kita berat untuk melakukan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW? Di sana, di balik sana, apabila orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, Nabi pun akan senang kepadanya dan dia pun akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu kembalinya kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat kebaikan, niscaya kebaikan tersebut berarti kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri, kan seperti itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik berarti kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri, terhadap diri kalian sendiri. Maka oleh karena itu, kalau kita bisa melakukan sunnat daripada Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW, kenapa tidak kita melakukannya? Apalagi melakukannya sangat ringan, tidak berat, dan bahkan mengandung pahala jika kita melakukannya. Jadi kalau kita mengangkat takbiratul ihram, perhatikan pula selain daripada wajibnya, perhatikan pula sunnah-sunnat Nabi Muhammad SAW. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Sallu kama ra'aitumuni usalli, kan gitu kata Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat daripada aku salat. Nah, jadi bagaimana Nabi salat, maka hendaklah kita berusaha untuk bisa sepenuhnya melakukan salat itu sesuai dengan yang sunnah-sunnah atau yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh seperti mengangkat takbir Allahu Akbar, turunkan setelah Allahu Akbar seperti ini kan, berpinta Allahu Akbar. Nah, nanti salamnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ya, biar pipinya ini kelihatan oleh orang yang di belakang kita. Ya, jadi jangan sampai kita udah tahu ilmunya, tahu itu sunnah, cuman kita kadang melakukannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Atau kita tahu, cuman kita malas melakukan sunnah Nabi Muhammad. Naudzubillah, ada apa? Kok kita malas melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW? Bukankah kita menginginkan akan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat? Kenapa kita sampai sekarang sudah tahu itu sunnah cuman tidak melakukannya? Nah, sudah tahu itu wajib cuman tidak melaksanakannya. Nah, maka janganlah kita sebagai umat Rasulullah SAW mengentengkan hal-hal yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW, apalagi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 39, ya, mashul jabahati ba'dal faraghi minat taslim bil yadil yumna. Kemudian menyapu jidat ini dahi, ya, dahi ba'dal faraghi, setelah selesai minat taslim daripada salam, bil yadil yumna, dengan tangan kanan. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, nah dia disunatkan untuk menyapu jabhah. Nah, seperti ini, ya. Seperti itu.
Kemudian nomor 40, alla yansarifal ma'mumun hatta yansarifal imam. Bahwa tidak berpaling oleh makmum sehingga berpalinglah oleh imam. Nomor 41, intiqalul musalli min musallahu ila mahallin li akhir qiraatil adhkar aw li salatin nafilah. Intiqalul musalli artinya intiqalul musalli, yakni berpindahnya orang yang salat daripada tempat salatnya kepada tempat yang selainnya untuk apa? Untuk membaca zikir atau untuk sembahyang sunnah. Jadi kalau kita salatnya di sini nih salat wajibnya, kalau kita pengen salat sunnah maka hendaklah kita berpindah daripada tempat yang kita salat tadi kepada tempat selainnya. Jadi di sampingnya kah atau di belakangnya kah? Seperti itu. Nah, kemudian lagi nomor 42, tatwilul arba'ir raka'atid qabliyatiz zuhur, yaitu memperpanjang 4 rakaat qabliyah zuhur. Nah, kemudian nomor 43, takhir salatil witir ila akhiril lail liman ra'a min nafsihi al-qudratu ala dhalik, dan menunda salat witir ila akhiril lail, nah, sampai di akhir malamnya, yakni 30 menit sebelum adzan subuh. Liman ra'a, bagi orang yang mampu, atau liman ra'a, bagi orang yang melihat, min nafsihi, daripada dirinya, al-qudrah ala dhalik, kemampuan atas yang demikian itu. Tapi kalau kita tidak mampu salat witir di akhirul lail, maka kita salat witirnya setelah salat isya. Jadi setelah salat isya kita salat witir. Ya, tapi kalau kita ada kemampuan, meyakini bahwa kita bisa bangun di akhirul lail, maka disunatkan kita menunda daripada salat witir itu. Nah, jadi kapan kita lakukan? Di akhirul lail salat witirnya, ya. Salat witir 1 rakaat bisa, 3 rakaat pun juga bisa. Nah, yang paling banyak adalah 11 rakaat. Nah, salat witir tentu setiap hari, bukan hanya pada bulan Ramadan dilakukan salat witir. Nah, salat witir yakun kulla yaumin wa kulla lailah, ya, setiap malamnya. Allahu akbar. Nomor 44, arba' rakaat sunnatuz zawal inda dukhuli waqti zuhur, 4 rakaat sunnatuz zawal inda dukhuli waqti zuhur. Nomor 45, at-tawassut bainal israr wal jahr fi nawafilil lailil mutlaqah, yaitu sedang bacaannya ketika bainal israr wal jahr, artinya baina pelan, ya, wal jahr dan keras, fi nawafilil lailil mutlaqah, pada sunah-sunah di malam hari, sunat-sunat mutlaqah, ya, seperti kita bangun di sepertiga malam tuh, ya, tidak perlu dengan keras dan jangan pula pelan, hendaklah dengan suara yang sedang, ya, sedang, ya. 46, lidakhilil bait ayyusalli raka'atain sunnah dukhulil manzil, bagi orang yang masuk rumah disunatkan pula salat 2 rakaat, ya, untuk salat sunat masuk ke rumah. Ya Allah, ini bagi orang-orang yang masuk rumahnya saja dia salat, yakin insya Allah rumah itu penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang, tidak menatap rumah yang begitu megah atau mewah atau besarnya. Allah memandang rumah hambanya yang di dalamnya dihidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya penuh dengan zikrullah, penuh dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan lantunan-lantunan bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim, yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rumah itulah rumah yang mendapat nazar dari Allah Subhanahu wa taala, rumah yang Allah tatap, rumah yang Allah pandang. Jadi bukan rumah yang besar atau yang mewah yang dipandang Allah, tapi rumah yang di dalamnya ditegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ditegakkan, dihidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung bagi orang-orang yang di dalam rumahnya menegakkan daripada syariat Nabi Muhammad dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah itu penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun yang saat ini yang berada di dalam rumah, hendaknya kita
memohon kepada Allah agar kita mampu bisa melaksanakan daripada syariat Nabi Muhammad SAW di dalam rumah kita, menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW di rumah kita, serta menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di rumah kita masing-masing, sehingga rumah kita pun akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga yang di dalam rumah pun akan mendapatkan ketentraman, kenyamanan dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada pemilik atau kepada penghuni rumah-rumah itu. Mudah-mudahan kita diberi Allah taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan daripada apa yang sudah kita pelajari daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor 47, ayyusalliyan nafl. Ya, ayyusalliyan naflu fil bait, bahwa dia salat sunat di dalam rumah. Illa in kana tusannu fihal jamaah, kecuali ia adalah disunatkan padanya untuk berjamaah. 48, tusannu daj'atun khafifatun baina sunnatil fajr was salah. Dan disunatkan daj'ah khafifah. Maksud daj'ah khafifah ini, ya ini berbaring sebentar, seperti ini ya, yang menghadap kiblat. Dia duduk, maka antara sunnat fajar, yakni ba'dal adzan, lalu dia salat sunnah fajar. Nah, dan sebelum dia melaksanakan salat subuh, fardu subuh, hendaklah dia daj'ah khafifah, yaitu berbaring sebentar. Nah, kayak itu ya. Nah, bukan tidur, cuman hanya sekadar berbaring saja. Nah, seperti itu, menghadap kiblat. Maka dia mendapatkan pahala sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka sangat beruntung orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam rumahnya. Bahkan orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW itulah tanda dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW pasti akan bersama Nabi Muhammad SAW kelak di dalam surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW kelak di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mudah-mudahan keluarga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nomor 49, i'adatun nawafili allati tusannu fiha al-jamaah kat-tarawih. Dan disunatkan mengulang-ulang sunat, mengulang-ulang salat sunnah yang disunatkan padanya berjamaah daripada salat sunnah tersebut, kat-tarawih, seperti sembahyang tarawih. Di tarim biasa itu berulang-ulang mengerjakan salat tarawih. Kalau kita biasa di Darul Mustafa itu dari pukul jam 8:30 itu sudah setelah salat isya melaksanakan salat tarawih. Nah, nanti jam 10 disambung lagi salat tarawih ke masjid. Setelah di Darul Mustafa biasa tuh di malam akhir daripada 10 Ramadan. Ini kita santri Darul Mustafa keliling. Jadi dari Darul Mustafa salat isya, salat tarawih, nanti jam 10 pergi ke Masjid Ba'alawi, salat tarawih lagi, pergi. Kemudian Masjid Segak, kemudian Masjid Al-Idrus, kemudian ke Masjid Al-Muhdar, Masjid Imam Haddad, sampai terakhir ke Masjid Jami' Tarim. Nah, itu setiap malam orang-orang di sana mengulang-ulangi daripada salat sunnah berjamaah. Nah, jadi tidak hanya satu musalla yang mereka, atau tidak hanya 20 rakaat, cuman lebih daripada 20 rakaat mereka salat sunat tarawih. Jadi di masjid ini salat tarawih, di masjid ini salat tarawih, di masjid ini salat tarawih. Subhanallah, masya Allah, mereka sangat bersemangat melakukan sunnah-sunnah, melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kota Tarim itu penuh berkah, penuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka sangat mementingkan, bersemangat, selain daripada melaksanakan wajib, mereka bersemangat mereka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nomor 50, fi'lu salatid duha fil masjid, mengerjakan salat duha di dalam masjid. Kemudian ini salat duha penting juga ya, bagi orang yang pengen umurnya dipanjangkan, bagi orang yang pengen usahanya lancar, bagi orang yang pengen usahanya penuh berkah ya, umurnya penuh berkah, terus diberikan kesehatan. Maka jangan pernah
tinggalkan salatul duha dimanapun dan kapanpun ya, dimanapun berada, baik di rumah atau di kantor atau di toko, jangan lupa salat duha. Penting dan penting salat duha ini termasuk salat sunnah muakkad yang tidak pernah Nabi SAW tinggalkan, baik ketika Nabi sedang berada di dalam kota maupun di luar kota. Nabi tetap melaksanakan salat duha. Nah, salat duha ini bisa dimulai dari jam 7 ya, sekitar jam 7 sampai sebelum zuhur. Nah, cuman yang biasa yang dikerjakan yaitu adalah ketika jam berkisaran sekitar jam 8 atau jam 9 ya, daripada melakukan salat duha. Nomor 51, qada'u nawafil illa allati laha sababun kal kusufi wal khusufi, yaitu mengqada salat sunnah, salat nafilah, illa allati laha sababun kal kusuf wal khusuf. Nah, kalanya kusuf wal khusuf tidak ada qada'annya. Nomor 52, minas sunanil mahjurah salatul istikharah, dan daripada sunat yang tertinggalkan, yang jarang sekali orang mengerjakan, yaitu adalah salat istikharah. Jadi istikharah ini bagus pula dilaksanakan setiap hari, mungkin setiap pagi atau setelah salat isyraq, salat istikharah. Ya, karena jadi kalau orang itu selalu mulazamah istiqamah salat istikharah, insyaallah sebelum dia memilih atau dia memutuskan akan suatu perkara, itu sudah tergeretek akan di dalam hatinya bahwa ini baik atau tidak. Kenapa nih orang-orang yang selalu melaksanakan salat istikharah, dia mempunyai akan geretek yang tinggi, mempunyai geretek yang tinggi. Jadi dia sehingga dia mengetahui oh ini baik ini tidak perlu lagi dengan salat istikharah. Orang yang sudah mulazamah salat istikharah, dia tidak perlu lagi salat istikharah ketika ada suatu masalah atau suatu perkara. Karena orang yang mulazamah yang selalu salat istikharah, dia akan terlintas di dalam hatinya ini baik atau tidak, oh ini harus aku pilih atau tidak. Nah, ini orang-orang yang mulazamah pasti ada Allah berikan lintasan di dalam hatinya untuk memilih yang terbaik. Nah, kemudian nomor 53 wa kadzalika salatu tasbih, seperti itu pula banyak yang orang meninggalkan yaitu salat tasbih. Jadi salat tasbih ini berlakunya setiap malam. Jadi tidak hanya salat tasbih ini dilakukan ketika di bulan Ramadan atau ketika di malam nisfu Sya'ban. Lah, salat tasbih berlakunya setiap malam. Alhamdulillah. Nomor 54, wasajata syukur inda huduthi ni'mah o indifa indegmah, yaitu sujud syukur ketika mendapat nikmat atau tertolak daripada musibah. Sujud syukur itu pun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-faslus sadis, fasal yang ke-6, sunnah muta'alliqatun bi ta'am, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala dosa-dosa kita dan dosa ibu bapa kita, dan dipanjangkan umur kita, sehat wal afiah, diluaskan rezeki kita yang halal, dikabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah, diberikan kita istiqamah di dalam menuntut ilmu agama, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, bisirin nabi wa alin nabi wa ala ma nawabihi syekhuna wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمره وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا وارحم ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين يا رب. يا اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد تشي الصحب، والحمد لله في البدء والتناهي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم.